Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini, hari Rabu, tanggal 17 November 2020, pukul 12 sampai 13.30, saya Aditya Purwandari Karlina, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, dengan nomor PPG 201503008556 dan nomor daftar ujian 2020200470, ingin menyajikan video praktik pembelajaran saya. Materi yang saya ambil adalah tentang fungsi kuadrat menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Sehat ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih. Udah kelihatan kalian? Sudah Bu. Nah, bisa diperhatikan ya di layar sini. Hari ini kita akan belajar apa? Fungsi. Khususnya tentang submateri fungsi kuadrat. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah sebelum kita memulai pelajaran, di sini ada ya semacam quotes yang saya buat sendiri sebenarnya ya. Hidup itu kadang tersenyum, yang dalam matematika mungkin ibarat grafik fungsi kuadrat yang membuka ke atas. Kadang pula bersedih ibarat grafik fungsi kuadrat yang membuka ke bawah. Tetapi kita haruslah tetap sabar dan semangat dalam menjalannya. Bisa dilihat di sini ya. Ini saat kalian tersenyum, misalnya saat diberikan uang jajan. Nah, kalau yang ini saat kalian sedih, misal karena banyak tugas, seperti itu ya. Nah, dilihat di sini. Nah, itu grafik fungsi kuadrat ya. Ada dua, yang buka ke atas dan buka ke bawah. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini ada gambar. Ada yang nggak tahu ini gambar apa? Ini gambar apa coba? Tugulawet. Gambar tugulawet Bu. Tugulawet. Benar sekali. Nah, ini Tugulawet Kebumen dan ada sedikit narasi ya.
Tugu Lawet itu merupakan salah satu ikon dari Kebumen ya. Dahulu Tugu Lawet menjadi simbol kemakmuran masyarakat. Kini Tugu Lawet menjadi tugu nostalgia dan tugu pengingat bahwa eksploitasi anugerah alam yang tak terkendali cepat atau lambat akan berujung pada penyesalan dan pewarisan kerusakan bagi keturunan. Lihat di sini, di sekitar Tugu Lawet di sini ya ada pagar-pagar yang bentuknya itu menyerupai grafik fungsi kuadrat. Bisa terlihat ya? Bisa, Bu. Lihat di layar kalian. Bisa. Bisa, Bu. Lanjut lagi. Saya juga punya gambar lagi nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa coba? Gambar Jembatan, Bu. Jembatan. ini namanya jembatan Yotefa. Berada di Irian Jaya ya, jauh di sana. Nah, yang ini juga ada gambar lagi. Nah, ini namanya Gedung Sasando yang ada di NTB. Lihat di sini. Setelah kita melihat gambar Tugu Lawet, juga gambar jembatan dan Gedung Sasando, bisa dilihat di sini ya, ada bentuk yang kayak gini nih, melengkung-melengkung. Jadi kira-kira manfaat dari kita belajar tentang fungsi kuadrat itu apa? Ada yang bisa menyebutkan mungkin? Untuk mendesain suatu bangunan, Bu, seperti Oke. jembatan tadi. Oke, bagus sekali. Ini Mbak siapa ya? Marsantia. Marsantia. Oke, bagus sekali ya. Betul, untuk mendesain sebuah bangunan. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, silakan diingat kembali dulu. Di pertemuan lalu, apakah yang telah kalian pelajari? Ada yang masih ingat nggak? Fungsi linear, Bu. Betul, fungsi linear. Lalu ada lagi? Cara menggambar fungsi linear. Oke, betul, gambar fungsi linear. Gambar fungsi linear berbentuk apa? Ada yang masih ingat? Gambar parabola, Bu. Berbentuk Garis Kurva. kurva? Kurva. Berupa garis lurus. Iya, garis lurus ya, bukan kurva ya. Lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan fungsi kuadrat dengan benar. Yang kedua, bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Lalu yang terakhir adalah bisa menganalisis karakteristik fungsi kuadrat. Misalnya, dari gambar nanti diminta, oh ini titik potong dengan sumbu X-nya berapa, titik potong dengan sumbu Y-nya berapa, puncaknya berapa. Nah, ini garis besar kegiatan yang akan kita lakukan selama pembelajaran. Yang pertama, kalian kan sudah punya KBM ya? Sudah punya semua kan ya? Sudah, Bu. Bisa dibaca-baca dulu di situ. Lalu kalian bisa mendownload handout fungsi kuadrat dan LKPD-nya dari assignment. Sudah di-download belum? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Saya percaya kalian sudah membaca-baca di rumah. Yang nomor 2, kalian nanti saya harapkan bisa mengerjakan pretest terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, nanti kalian memperhatikan penjelasannya, identifikasi masalah, lalu mengerjakan LKPD dengan diskusi kelompok. Setelah itu presentasi, menyimpulkan. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan. Oh iya, terakhir ada evaluasi. Nah, sekarang kita sampai ke kegiatan yang kedua, pretest. Nah, silakan nanti di Teams, di channel Teams ya, kalian tuliskan jawaban dari soal-soal ini. Yang pertama, bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat? Bentuknya apa? Lalu, bentuk umumnya maaf ya, bentuk umumnya bagaimana? Lalu bentuk grafiknya apa? Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat ini. Silahkan kalian kerjakan dulu. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan pretestnya.
Silakan dikerjakan dulu ya. Oke, kita ke sini ya. Nah, ini saya sekarang punya gambar. Ada gambar apa di sini? Ada yang tahu? Ini pertanyaannya gambar apa, bukan siapa nama mbaknya ya. Gambar apa coba? Kur. Tolak peluru. Orang sedang tolak Oke, peluru. orang sedang tolak peluru. Gambar atlet. Tuh, ada peluru yang dilempar. Nah, di sini ada narasinya ya. Seorang atlet tolak peluru sedang melakukan latihan. Dari hasil pelemparan diketahui pada saat satu detik peluru berada pada ketinggian 2 meter. Peluru berada pada ketinggian maksimum 3 meter pada saat 6 detik. Gerak peluru tersebut membentuk suatu fungsi kuadrat. Dilihat di situ ya, bisa terlihat ya garis putihnya ini. Layar kalian bisa kelihatan ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimanakah bentuk lintasan pelurunya? Ada yang bisa menjawab? Berupa garis melengkung. Oke, berupa garis melengkung. Yang lain mungkin berbeda. Parabola. Parabola. Oke, betul ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menggambar lintasannya? Oke. Nah, pertanyaan yang kedua yang ini nih, bagaimana cara menggambar lintasannya? Nanti akan kalian temukan jawabannya ya dengan cara mengerjakan LKPD yang sudah di-share. Silahkan nanti bergabung dengan kelompok-kelompok kecil yang sudah dibagi. Kerjakan LKPD-nya, waktunya 20 menit ya. Kalian boleh mengadakan webinar atau video conference di grup-grup kecil jika dirasa diperlukan. Dan saya boleh diundang ya. Nanti dipecahkan masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Kalian juga boleh membuka-buka lagi buku siswanya, UKBM-nya, handout-nya, atau boleh mencari di link YouTube. Lalu setelah itu nanti kita kembali lagi ke sini, ke webinarnya. Gitu? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada? Cukup jelas ya? Halo? Masih Jelas, dengar? Bu. Jelas. Jelas, Oke. Bu. Nah, silakan bergabung ke kelompok-kelompok kecilnya ya. Saya beri waktu 20 menit mulai dari sekarang. Silakan kalian live dulu dari Google Meet ini. Saya mau bertanya, Bu, Oke, silakan. kalau buat yang gambar grafik fungsi y, fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 15, itu kan saya menggambarkannya itu ada titik punternya di sumbu positif, x positif. Itu kalau yang sebelah kirinya itu kan menghadap ke atas ya, Bu. Yang sebelah kiri itu tidak mencapai x, apa harus dicari lagi himpunannya atau bagaimana, Bu? Apa cukup di situ aja? Cukup di situ saja nggak apa-apa sih, nggak. Maksudnya nggak ketemu titik potong dengan sumbu x. Nggak apa-apa sih, nggak usah digambar, nggak masalah. Sebenarnya di situ kan kita bisa menggambar grafik kan minimal ada 3 titik. 3 titik sih cukup ya, tapi tergantung domainnya. Karena domainnya di situ mintanya ada 8, jadi 8. Kalau misalnya Anda mau melengkapi lagi, ya lebih bagus lagi, gambarnya lebih, kurvanya lebih mulus lagi. Ya baik, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, sudah cukup ya 20 menit kita diskusi. Ada kesulitan untuk berdiskusinya? Tidak, Bu. Tidak. Nah, untuk mengecek apakah hasil diskusi kelompok kalian sudah benar atau belum, silahkan kelompoknya Mas Husen dulu atau Mbak Ayu dulu
presentasi? Nomor 1, siapa yang mau presentasi? Aktivitas 1, kelompoknya siapa? Kelompok saya, Bu. Oke, silakan. Ya, silakan Mas Husen dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Aktivitas belajar 1. Diketahui di situ ada fx, di mana x kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Dan daerah domainnya diketahui x, di mana x kurang dari sama dengan 4 dan x lebih besar dari sama dengan 4 dan x kurang dari sama dengan 3, di mana x elemen bilangan real. Langkah-langkahnya kita menentukan pertama kita menentukan anggota domain yang terlebih dahulu. Dari situ kita dapat ketahui bahwa x sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita membuat tabel untuk mencari fx atau y-nya. Dari situ kita dapat lihat untuk mencari y-nya, tinggal kita masukkan nilai x ke dalam fungsi tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa y-nya itu ada min 7, min 12, min 15, min 16, min 15, min 12, min 7, dan 0. Dan dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa dihasilkan 3 titik, yaitu min 4,7, min 4, min 7, min 3, min 12, min 2, min 15, min 1, min 16, 0, min 15, 1, min 12, 2, min 7, dan 3,0. Untuk gambar kita tinggal meletakkan titik tadi di diagram Cartesius, sehingga terbuatlah grafik yang terbuka ke atas seperti di gambar ini. Oke, cukup Mas Husen? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sekalian ya untuk aktivitas belajar terlebih dahulu. Silakan kelompoknya Mbak Ayu. Yang akan presentasi siapa? Kelompoknya Mbak Ayu. Oh, Mbak Andini, oke. Saya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aktivitas belajar 2. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan pembuat 0 terhadap sumbu x. Pembuat 0 adalah garis x tertentu, sehingga berlaku fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. X kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Untuk mencari pembuat 0, kita faktorkan terlebih dahulu, sehingga didapat x plus 5, x min 3 sama dengan 0. X plus 5 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 5 atau x sama dengan 3. Koordinat titik potong terhadap sumbu x adalah min 5,0 dan 3,0. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong sumbu y. Grafik memotong sumbu y apabila x sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 15. Sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 min 15 sama dengan min 15. Koordinat titik potong sumbu y yaitu 0, min 15. Untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan titik puncak. Bentuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 15 dapat ditulis menjadi y sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 15 sama dengan 0. Maka nilai a sama dengan 1, nilai b sama dengan 2,
dan nilai C sama dengan min 15. Pada persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, titik balik maksimum jika nilai A kurang dari 0, kurva akan terbuka ke bawah. Titik balik minimum jika nilai A lebih dari 0, kurva akan terbuka ke atas. Koefisien dari X kuadrat adalah 1, maka grafik membuka ke atas. Sumbu simetri pada Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah XS sama dengan min D per 2A dan nilai optimum adalah Y0 sama dengan min D per 4A. Sehingga dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 15 sama dengan 0 didapatkan XS sama dengan min D per 2A sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Y0 sama dengan min D per 4A sama dengan min 64 per 4 sama dengan min 16. D itu sendiri dapat dicari menggunakan rumus B kuadrat min 4AC sama dengan 4 min 4 kali 1 kali min 15 sama dengan 64. Maka titik puncaknya sama dengan min 1, min 16. Setelah melakukan 3 langkah tersebut didapatkan 3 titik, yaitu yang pertama titik potong sumbu X dengan titik potong min 5,0 dan 3,0. Yang kedua titik potong sumbu Y yaitu 0, min 15 dan yang ketiga titik balik yaitu min 1,16. Setelah mendapatkan ketiga titik tersebut, kita memasukkan titik tersebut ke dalam diagram. Grafik yang didapat dari X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0 adalah seperti pada gambar. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mas Husen dan kelompoknya Mbak Ayu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Bu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Perbedaan antara fungsi linear sama fungsi kuadrat sama apa ya? Persamaan kuadrat. Lupa. Ya, ada yang tahu jawabannya apa perbedaan antara fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat? Coba, mungkin salah satu sudah paham. Ya, izin menjawab. Fungsi kuadrat dinyatakan dalam Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Persamaan kuadrat difungsikan dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A tidak boleh 0. Ya, sudah benar ya? Yang lain? Sepakat ya? Kalau fungsi kuadrat itu Fx sama dengan Y, AX kuadrat plus Bx plus C. Kalau persamaan kuadrat itu sama dengannya bukan Fx atau Y, tapi sama dengan 0. Isinya sama. Mungkin ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya Bu izin bertanya. Misal jika dalam soal tidak dicantumkan daerah asal, boleh pakai sembarang titik atau tidak? Terima kasih. Ya, ada teman yang ingin menjawab dulu sebelum saya mungkin? Pertanyaannya, apakah daerah asalnya itu boleh sembarang kalau misalnya tidak ditentukan dalam soal? Menurut saya boleh, Bu. Ya, boleh ya, boleh sembarang. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Selain memakai cara manual, aplikasi apa yang bisa dipakai untuk menggambar grafik fungsi kuadrat? Ya, oke. Aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, salah satunya adalah GeoGebra namanya. Ya, sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Nah, terlihat ya di layar kalian ya? Terlihat. Terlihat. Nah, ini namanya GeoGebra. Nah, kalian bisa gambar seperti ini. Tinggal dituliskan saja fungsinya. Nah, ini gambar dari GeoGebra. Tapi memang diharapkan dalam pembelajaran ini kalian bisa gambar secara manual. Jadi ini hanya untuk mengecek saja ya. Ini ada
Ada loh aplikasi untuk gambar gitu. Seperti ini gambarnya. Cukup? Cukup ya. Terima kasih untuk presentasinya dari kelompoknya Mas Husen, Mbak Ayu, juga teman-teman yang telah bertanya juga sudah berusaha menanggapi. Kita beri aplaus untuk teman-teman kalian. Walaupun tidak terdengar ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke PPT-nya. Ya, kita lanjut ya. Oke, dari pembelajaran dan diskusi yang telah kalian lakukan, ternyata ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah fungsi kuadrat. Pengertiannya apa? Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang ekuivalen dengan bentuk fx sama dengan y, sama dengan i kuadrat plus bx plus c, dengan abc itu anggota bilangan real dan a-nya 0. A-nya tidak boleh 0 karena kalau nanti a-nya 0 jadinya bx plus c. Kalau bx plus c itu namanya adalah fungsi linier. Yang kedua, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu x. Titik potong terhadap sumbu x terjadi saat y-nya sama dengan berapa? 0. Sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y terjadi saat x-nya sama dengan 0. 0. Lalu langkah ketiga adalah menentukan titik puncak atau titik balik dan sumbu simetri. Ya. Lalu yang terakhir adalah bentuk fx sama dengan i kuadrat plus bx plus c dapat ditulis menjadi ini, seperti ini. Jadi kita bisa pakai rumus ini untuk sumbu simetri min b per 2a, dan untuk nilai optimalnya atau y-nya itu bisa pakai min d per 4a, di mana d-nya itu b kuadrat min 4c. Terakhir tadi adalah space. Oke, agar lebih paham dalam belajar, nanti kalian bisa membuka lagi buku siswa, lalu KBM, handout, fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah link YouTube ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Fungsi kuadrat itu dekat dengan kehidupan sehari-hari dan bisa digunakan dalam bidang arsitektur. Oke. Mungkin yang lain? Dalam menggambar grafik, Siapa ini dalam yang menggambar grafik fungsi kuadrat ada beberapa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Oh iya, tadi ya langkah-langkahnya ya. Oke. Nah, setelah kalian tadi belajar, berdiskusi kelompok, presentasi sudah. Nanti untuk menguji pemahaman kalian tentang materi fungsi kuadrat, silakan dikerjakan evaluasi kuis fungsi kuadrat yang sudah saya upload di assignment Teams. Waktunya 10 menit. Saya kira pelajaran pada pagi siang hari ini ya sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Oke, cukup dulu untuk hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa kembali. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya semuanya ya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum.
Sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.